luar biasa. Baik, hari ini kita akan melanjutkan masih dalam sesi doa. Ini penting sekali saudara. Hari ini kita masih lanjutkan dalam sesi sekolah doa. Masih dalam bait yang pertama atau bab yang pertama. Dan malam ini kita belajar tentang kenapa doa itu menjadi rusak. Dan apa akibat-akibat dari doa itu menjadi rusak. Sebagaimana yang kita sama-sama sudah belajar di minggu yang lalu, saudara, bahwa Tuhan itu memakai doa sebagai media komunikasi, di mana Tuhan menjadikan tubuh kita sempurna sebagai media komunikasinya Tuhan. Dan cara Tuhan berkomunikasi adalah dengan Dia menjadi Bapa, Dia melatih Adam menjadi pemimpin, dan yang ketiga, Dia Tuhan memberikan seorang penolong bagi kita. Dan hari ini kita akan belajar betapa mulianya doa itu, betapa berharganya rencana Tuhan menjadikan tubuh kita menjadi medianya Tuhan. Tetapi setan mencoba mencuri kemuliaan itu dengan merusak doa itu. Ya, jadi kehidupan komunikasi doa manusia menjadi rusak ketika manusia, dalam hal ini Hawa, ya. Jadi kehidupan doa manusia rusak dalam hal ini Hawa, karena Hawa membangun komunikasi dengan iblis atau mengizinkan terjadi komunikasi dengan iblis. Jadi ternyata saudara, bicara membangun komunikasi itu bukan sekedar saudara punya interaksi yang intens, tetapi saudara bicara mengizinkan, memberi kesempatan kepada setan atau memberi kesempatan kepada yang lain berkomunikasi dengan kita manusia, ini sudah menjadi penyebab rusaknya doa. Sama seperti dalam hubungan rumah tangga, saudara. Ada komitmen suami istri, pasangan, ya. Kejatuhan itu terjadi dari mana? Ketika salah satu pasangan mulai mengizinkan ada komunikasi yang tidak benar dengan yang pasangannya, saudara. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah simbol dari apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh setan. Jadi sepasang keluarga, pasangan, suami istri, atau hubungan apapun bisa rusak ketika kita mengizinkan. Jadi ketika kita membuka pintu sedikit saja, maka rusaklah doa. Ya, kita lihat dalam kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Nanti saudara bisa baca lengkap di rumah, dan saya bacakan secara singkat saja. Ular itu berkata kepada perempuan itu, kita lihat Alkitab saudara, Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, saya bacakan dari ayat pertama biar saudara memahami. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca ayat ini sepertinya biasa ya, tapi inilah poin utama kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi manusia dalam konteks ayat ini jatuh dalam dosa bukan ketika dia membunuh, bukan ketika dia mencuri,
Tapi ketika mengizinkan terjadi komunikasi di luar yang diizinkan Tuhan, itu sudah dosa. Dosa akan melahirkan dosa. Ya, jadi di situ dikatakan ular ialah yang paling cerdik. Orang Kristen perjanjian baru dalam Lukas pasal 10 itu tidak dipisahkan antara cerdik dan tulus. Hendaklah kamu, kita lihat dulu ya, biar kita paham. Lukas pasal yang ke-10, saya jelaskan sedikit. Lukas pasal yang ke-10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan, maaf saudara. Yang lebih tepatnya dalam Matius 10, ya. Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Luar biasa. Ayat firman Tuhan ini tidak dipisah. Tidak dipisah, saudara. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Oh, artinya, saudara, hidup kita ini ada di tengah-tengah serigala. Ada di tengah-tengah yang jahat. Tetapi Tuhan kasih nasihat. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya begini, cerdik dan tulus tidak bisa dipisah. Kalau saudara hanya cerdik tanpa ketulusan, maka saudara akan seperti ular, licik. Tapi kalau saudara tulus, ya, tapi tanpa kecerdikan, maka saudara akan tulus. Cerdik itu harus satu paket dengan tulus. Karena kalau hanya cerdik, tapi tidak tulus, maka kita akan seperti ular. Halo? Ini konteksnya berhadapan dengan apa saudara? Berhadapan dengan serigala. Jadi saudara jangan salah menafsir ayat Alkitab ya. Aku mengutus kamu sebagai domba di tengah-tengah serigala. Artinya berhadapan dengan orang dunia, cerdik dan tulus tidak bisa dipisahkan. Kalau cerdik tanpa ketulusan, maka kita akan seperti ular, licik. Tapi kalau tulus tanpa kecerdikan, maka kita akan bodoh seperti merpati. Saudara yang tahu orang-orang yang punya hobi pelihara burung, burung yang paling tulus itu merpati. Merpati, kalau dia sudah tunduk sama tuannya, saudara lempar, saudara lepas, dia pulang lagi. Betul nggak? Padahal sudah dikasih lempar, suruh pergi, dia pulang lagi. Nah, jadi tapi kalau berhadapan dengan serigala, tulus tanpa cerdik ini bahaya. Tapi kalau kita berurusan dengan saudara seiman, kita berurusan dengan melayani Tuhan, nah, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, yang kita butuhkan cuma ketulusan. Katakan amin. Ya, saudara harus pahami firman-Nya dalam konteks berhadapan dengan serigala atau di tengah serigala atau di dunia, kita harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Tapi dalam konteks saudara beribadah kepada Tuhan, dalam konteks saudara melayani Tuhan, kepada saudara-saudara seiman, saudara harus tulus. Alkitab berkata, hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi harus saudara memahami, setiap firman Tuhan dia punya tujuannya. Kepada saudara seiman, kepada Tuhan, tidak boleh cerdik seperti ular, nggak boleh, karena Tuhan lebih paham. Ya, nah ini kenapa saya sampaikan ke ayat ini, karena itu yang terjadi kepada Hawa. Hawa cuma memahami ketulusan, dia lupa bahwa dia sedang berhadapan dengan ular yang cerdik. Akhirnya jatuhlah Hawa ke dalam dosa. Saya seringkali bercanda, memang Hawa ini memang yang bikin laki-laki jatuh dalam dosa. Ya, iya dong, kan gara-gara dia bangun hubungan sama iblis, sama ular, jatuh juga Adam ya. Tapi ini lelucon ya, ini lelucon saja. Tapi kenyataannya kita lihat di zaman sekarang banyak perempuan-perempuan yang bikin laki-laki jatuh dalam dosa. Betul ya? Kadang cara berpakaiannya tidak pantas, bikin laki-laki jatuh dalam dosa. Kadang yang sudah menikah, ini kadang ya perempuan-perempuan yang belum bertobat. Oh, saudara semua sudah bertobat, katakan amin. Nah, yang belum bertobat, dia paksa suaminya untuk belanja terus, cari terus. Akhirnya suaminya uangnya nggak cukup, jadilah korupsi, jadilah mencuri. Nah ini dia memang gara-gara apa? Gara-gara mengizinkan komunikasi dengan setan. Nah, jadi iblis itu paling cerdik, saudara. Jadi sebenarnya saya mau beritahu lewat kisah Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6 tadi kita sudah baca, iblis itu tahu ada hubungan yang kudus, ada rahasia yang mulia antara Tuhan dan manusia. Dia tahu ada rahasia, tapi dia pengen tahu rahasianya. Tapi dia tidak tahu. Amin. Dia tahu ada rahasia, dia pengen tahu, tapi dia tidak tahu. Itu artinya apa?
kepo. Makanya kalau saudara ketemu ada orang-orang sifatnya kepo, berarti dia teman setan. Pengen tahu, dia tahu ada sesuatu, tapi dia pengen tahu, tapi dia tidak dikasih tahu. Nah, kepo kan? Akhirnya lahirlah respon-respon yang tidak baik. Jadi ular itu tahu, karena Tuhan menciptakan manusia itu dari awalnya, itu kemarin kita sudah bahas, segambar dan serupa. Minggu lalu kita sudah bahas. Ular meskipun cerdik, tidak segambar dan serupa dengan Allah. Jadi iblis ini tahu ada rahasia. Tapi dia mau tanya Tuhan tidak bisa, karena tidak ada komunikasi. Tuhan tidak membangun komunikasi dengan ular. Tuhan tidak membangun komunikasi dengan iblis, saudara. Lalu dia tanya manusia. Kalau iblis langsung tanya sama manusia, manusia juga pasti tidak akan beritahu. Makanya iblis itu ngapain, saudara? Dia pakai kecerdikannya, apa yang dipakai oleh iblis? Tipu muslihat. Dia putar balik fakta. Saudara baca tadi ayatnya ya. Saya bacakan ulang supaya saudara paham. Ayat yang ke-1 dikatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Nah, kalau saudara mengikuti pelajaran yang minggu lalu, apakah ayat Tuhan berkata begitu? Tidak, saudara. Tuhan berkata apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Jadi Tuhan bilang semua boleh. Hanya mengenai pohon yang ada di tengah-tengah taman, yaitu pohon yang tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Jadi sebenarnya iblis itu cuma pengen tahu di mana pohon yang terlarang itu, di mana buah terlarang itu. Dia pengen tahu, karena dia tidak tahu. Amin. Lalu bagaimana caranya? Dia bolak-balik. Dia bilang sama Hawa, bukankah semua tidak boleh? Nah, ini terjebak, saudara. Ini saudara harus paham. Jadi kalau ada orang mendatangi saudara, mulai pakai gaya-gaya kepo, putar balik fakta, itu dia ulangi. Itu sebenarnya dia pengen tahu rahasia rumah tangga saudara. Dia pengen tahu rahasia. Karena itu sudah pertama kali dilakukan oleh siapa? Pertama kali dilakukan Bapa segala penebus. Jadi dia tidak tahu, tapi dia putar. Bukan. Disitulah Hawa terjebak. Di mana terjebaknya? Kalau ular memahami bahwa komunikasi, bagaimana yang saya sampaikan itu lalu, media, kita ini media komunikasi dengan Tuhan. Bahwa kita hanya boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika ular bilang begitu, harusnya Hawa bilang begini, pergi kau. Betul nggak? Aku tengking engkau. Tapi inilah penyakit manusia, karena sudah kejebak. Dia hanya tulus, tidak pakai cerdik. Katakan amin. Akhirnya dia juga merespons statement daripada ular. Apa katanya? Oh tidak. Betul ya? Saya bacakan kembali. Oh tidak. Sahut perempuan itu kepada ular. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Dia sudah membuka pintu. Sudah membuka pintu. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Akhirnya gara-gara buka pintu kecil jadi pintu besar. Akhirnya ular berkata begini. Yes. Oh yang di tengah itu. Yang tadinya rahasia, akhirnya ketahuan. Nah ini, makanya ada istilah gosip. Gosip itu kan makin digosok makin sip. Mancing dia. Harusnya kalau saudara tahu itu tidak benar, ya. Dan di sini kita belajar, Hawa terjebak untuk apa? Dia mencoba membela Tuhan. Jadi tidak ada orang Kristen tidak disarankan membela Tuhan, saudara. Makanya kalau saudara baca kitab Mazmur, saudara baca ayat-ayat yang lain dalam Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada ayat itu pun kita membela Tuhan. Yang ada adalah Tuhanlah pembela. Jadi jangan sekali-sekali kalau saudara mau bertemu dalam doa, harus paham doa itu dirusak ketika kita mengizinkan komunikasi dengan yang lain.